Jadi Mas Adit ini sudah pernah memberangkatkan travel kita nih? Udah. Oh gitu. Alhamdulillah. Ada yang daftar umroh. Insya Allah 200 orang. Untuk bulan Berangkatan bulan Oktober, November, Desember. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Travel sendiri, usaha sabun, brand sendiri, merek sendiri. Alhamdulillah. Dari hasil usaha itulah kita bisa ya pelan-pelan lah. Gitu, Tapi memang beli besi, beli batu gitu. Alhamdulillah. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang ikut bantu. Masya Allah. Dari nol, Ya dari nggak Allah. ada. Ini jalan ini kita semua yang bikin. Iya, sampai Ngebebasin lahan. sampai belok sana. Terus ini sampai sini lokasi Mas Adit. Ini belum lunas. Oh ini belum. Saya beli, tapi belum dibayar. Oh gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kalau lunas baru kita berani pakai. Kita belum berani pakai tanah ini karena belum lunas. Tapi mau dijual aja ya, sama yang punya. Yang punya jual. Alhamdulillah. Iya. Dia mau jual 1.500.000 per meter. Iya. Luasnya ke belakang 260. Masya Allah. Teruskan Mas Adit, teruskan. Iya, yang di belakang situ beda lagi. Beda kepemilikan. Mau dijual juga. Nanti insya Allah saya bilang saya beli, tapi duitnya belum ada. Sabar. Mumpung Mas Adit masih diberi kesempatan sama Allah. Amin ya Allah. Jadi Mas Adit ini sudah pernah memberangkatkan travel kita nih? Udah. Oh gitu. Alhamdulillah. Ada yang daftar umroh. Insya Allah 200 orang. Untuk bulan Berangkatan bulan Oktober, November, Desember. Oh gitu, alhamdulillah. Masya Allah. RMG Clean. RMG itu rumah makan gratis. Nah ini yang Anda bilang hadiah tadi, ini semua bukan yang buat di sini. Ini mau dibagi nih. Dibagi-bagiin hadiah. Buat yang sholat tarawih. Salat tarawih jamaah, biar semangat jamaahnya. Masya Allah. Nah ini dia. 3, 4, 5. Ini adalah sabun ya yang diproduksi oleh RMG. TV tadi. Namanya RMG Clean. Ya. Tadi apa tadi? Muamalah sambil Sedekah. sedekah. Jadi bermuamalah sambil bersedekah. Luar biasa. Sebagian untuk disedekahin buat bantu saudara-saudara kita. Yang di rumahnya nggak punya kulkas, kita beliin kulkas. Masya Allah. Di rumahnya nggak punya TV, kita beliin TV. Begitu. Iya. Di rumahnya nggak punya kipas angin, kita beliin kipas angin. Nggak punya kompor, beliin kompor. Kayak gitu. Tapi ke masjid. Ke masjid ya, minta tolong ke masjid. Bahkan saya nggak mau ngasih cuma-cuma aja, dia nggak ke masjid dong. Kalau dia Islam, kalau dia Kristen ke gereja, datang ke gereja. Kalau dia Konghucu datang ke tempat ini, vihara. Oke, yang menarik ini apa yang menjadi spiritnya Mas Adit ini kok bisa ya kayaknya berbeda gitu kan? Jadi Indonesia ini tidak hanya ada agama Islam saja, ada agama-agama yang lain juga. Akan tetapi di dalam agama Islam itu sangat ditekankan sekali hidup ini hanya untuk ibadah. Karena Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, kita mau mengajak orang beribadah, kita ingin berdakwah, tapi saya sendiri ini bukan lulusan sarjana, bukan lulusan pesantren, bukan hafiz Quran yang hafalannya kuat ya. Saya punya hafalan tapi nggak kuat gitu kan. Nah, jadi kita konsepnya ngasih makan orang, pelan-pelan bangun masjid, pelan-pelan ngajak orang ke masjid. Dakwah juga. Kita nggak mampu dakwah kayak Ustadz Abu Somad, ceramah di TV. Justru itu bilhal namanya kan. Masya Allah. Jadi dakwah kita tuh ya ngasih makan orang, bantu orang kayak gitu. Khairun nas anfa'ahum linnas. Masya Allah. Nah, misalkan kita kunjungan keliling kampung, kita ada program keliling kampung. Kita ngajak semua tim rumah makan gratis untuk keliling kampung. Kayak ada warga yang di rumahnya nggak punya beras, kita kirimkan beras. Di rumahnya nggak punya kipas angin, kita kirimkan kipas angin. Nggak punya kasur, kita kirimkan kasur kayak gitu.
Masya Allah. Ada yang sakit, kita datangkan ustadz, kayak Ustadz Maliki kan, Masya Allah. untuk mendoakan sang ustadz. Ini ustadz minta tolong didoakan yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah. Nanti kita kirimkan pula sembako dan lain-lain. Apa yang perlu kita bantu? Nah, akan tetapi kita minta cuma satu hal aja, jangan lupakan Allah. Iya, iya Allah. Yang memberikan rezeki Allah, yang menyembuhkan Allah, yang membuat kami datang pun Allah. Iya, iya Allah. Nah gitu, jadi jangan lupakan Allah. Nah, Allah sudah menyiapkan tempat ibadah. Rumah Allah itu ya masjid. Ya Allah. Kita nih masih hidup ditolong orang, Iya. meninggal dunia ditolong orang. Semasa hidup nggak nolong orang, apa kata malaikat? Keterlaluan. Iya. Jadi spiritnya dari sana Mas dia. Iya, lahir, Ya, kalau ditolong nggak orang. di dukun, di klinik, Rumah sakit. di rumah sakit. Orang Begitu semua. meninggal dibawa ke masjid. Nah, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit pula? Iya. Disolatin di rumah sakit apa kan? Apa di dukun, apa di klinik, enggak kan? Nah, begitu meninggal dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid, disolatkan di masjid, dimandiin, dikafanin. Nah, barulah dibawa ke kuburan. Nah, dimakamkan. Nah, intinya kita tuh akan kembali ke masjid. Jangan lupakan masjid gitu. Kita duduk saja sebentar Mas. Ayo, ayo. Saya mau ngambil spirit ini. Minum apa? Minum kopi, minum teh, minum susu. Di Saya- sini, ini kan rumah makan gratis. Oh, bapak minum sendiri. Saya gila. Nah, jadi orang yang bersedekah itu insya Allah hidupnya pasti akan bahagia. Dan orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka nikmat itu akan mendatangkan bertambah, dan bertambah. Karena kita hidup ini mengucapkan terima kasih. Nih, kita hidup terima kasih. Terima rezeki dari Allah. Terima gaji itu rezeki dari Allah. Terima uang rezeki dari Allah. Kasih. Allah. Kalau kita nerima, nggak mau ngasih. Perumpamaannya seperti ini. Iya. Kita makan sehari 3 kali. Nggak buang kotoran selama setahun. Begitu kita sakit, dibawa ke rumah sakit, kata dokter nggak ada obatnya lagi. Selain kematian. Nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapa-apain. Meninggal. Nggak pernah dibuang, nggak pernah dikeluarkan ya. Ya. Coba kalau ada manusia yang bisa, dia makan sehari 3 kali, Insya Allah. nggak buang kotoran, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak usah setahun, 3 bulan aja, nggak usah 3 bulan, sebulan aja, sebulan. Nah, sebulan, selama sebulan itu nggak buang air besar, nggak buang air kecil, nggak mau buang kotoran, tapi masuk terus makanan, minuman. Masuk IGD meninggal. Ya. Allah Rabbi. Itulah Luar biasa, perumpamaannya. luar biasa. Kenapa di agama Islam itu ada infak, sedekah, wakaf, zakat untuk membersihkan harta kita. Iya. Seperti kita makan ini. Kalau kita makan tidak buang kotoran, waduh, bertumpuk kotoran itu. Meninggal kita, mati. Di dunia mati, di alam kubur mati, di akhirat mati. Tiga-tiganya mati. Di alam barzah mati, di telaga Al-Kausar nanti kita mati pula. Mati kehausan. Orang-orang dapat minum dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu datang di telaga Al-Kausar bagi-bagi minum. Tiba-tiba ada si fulan ini kehausan, datang si fulan lagi, kenapa kamu nggak nerima minum dari Rasulullah, padahal Rasulullah itu ada di sampingmu. Saya demi Allah nggak bisa ngelihat Rasulullah. Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena dia menahan harta, dia nggak mau berbagi gitu. Padahal Rasulullah ada di sampingnya, bagi minum, dia nggak kebagian minum. Ya. Pada waktu itu belum jelas juga kerjaannya apa begitu ya. Belum. Jadi Masih nakal, masih merokok juga. hidupnya waktu itu di kolong jembatan atau di mana gitu. Saya tinggal di jembatan 5 itu, tidur di bawah jembatan 5 itu 3 bulan. Ini tidur di depan toko, di atas kayu, di atas papan, pinggir jalan, gitu. Di bawah pohon tidur. Tidur di musola sekali. Tapi tidak nyenyak saya, tidak nyaman. Jam 3 subuh udah ada orang yang datang. Oh. Nah itu jam 4 subuh Ganggu gitu ya. Ganggu terus, nggak bisa. Akhirnya pindah gitu. Jadi sudah pernah saya jalani semua. Jadi udah biasa hidup susah, jadi ya kita merasakan apa yang betul-betul mereka rasakan, yang datang-datang ke rumah makan gratis itu saya ngerasain. Kenapa kita berbagi? Karena kita merasakan. Kita merasakan betul-betul merasakan enggak punya duit, pengen banget makan. Ya Allah, kalau ada nasi kecap pun saya makan sampai habis. Bener. Saking keperinya lapar perut, enggak punya duit kan, bikin makan.
Makanya ya alhamdulillah berkah banget itu rumah makan gratis. Sampai sekarang Allah selalu datangkan orang-orang baik. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena itu uang dari saya, bukan. Karena Allah mendatangkan orang-orang baik. Makanya jasanya orang baik ini luar biasa. Enggak cuma di dunia, sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat pun tetap gitu, pahalanya ngalir. Jadilah orang baik, jangan bosan jadi orang baik. Makanya anak-anak santri juga saya pesan terus. Anak santri itu ada yang kuliah di Arab, ada yang di Sudan, ada yang di Kairo, ada yang di Amerika. Sekarang ini. Iya, anak santri yang mau makan gratis ini, ada yang di Amerika, ada yang di Sudan, ada yang di Kairo. Ya, ya, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Gitu. Alhamdulillah. Kenapa mereka kok nyantri tapi ke luar negeri gitu? Karena saya tidak mau. Dulu pernah ada tukang ojek. Saya naik ojek, sepanjang perjalanan tukang ojek ini baca Quran. Ku dekatkan lagi telingaku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya tanya, "Bang, abang dulu pesantren ya?" "Enggak," katanya. "Saya dulu tinggal di yayasan yatim piatu, Mas." Oh, anak panti gitu ya. Pintar ngaji ya? Iya, di sana kami diajarin ngaji, baca Quran. Tangan saya ini tidak sengaja megang pundaknya abang ini, ada tulisan ojek online. Ya Allah, nangis saya. Dari situ saya mikir, ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah berikan kekuatan, memberikan rezeki. Semoga saya mampu untuk menyekolahkan anak-anak yatim itu sampai ke luar negeri. Jangan sampai mereka nanti jadi tukang ojek. Assalamualaikum. Pamit dulu. Ya, terima kasih Pak ya. Jangan sampai mereka yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, punya hafalan Al-Quran, jadi tukang ojek, miskin. Stop ya Allah, jangan ya Allah. Makanya saya, ya Allah, mudah-mudahan Itu yang kemudian orang-orang baik itu tergerak hatinya untuk cinta dan peduli terhadap anak yatim. Kita ini rakyat Indonesia ini keliru, Ustaz. Keliru. Presiden, gubernur, bupati, wali kota dibangunkan istana, dibuatkan istana gubernur, istana bupati, istana wali kota, istana presiden, dibangunkan istana oleh rakyat, pakai uang rakyat, keringat rakyat. Anak yatim enggak. Padahal tidak ada satupun dalil saya temukan di dalam Al-Quran, dalam kitab hadis. Itu di rumah saya itu kitab semua. Saya cari-cari tidak ada. Muliakan presiden, bangunkan istana, sembah dia apa? Nggak ada. Buatkan istana, nggak ada. Anak yatim, muliakan anak yatim. Di dalam kitab hadis itu ribuan. Hampir semua kitab hadis, Bulughul Maram, kitab semua fikih pun ada. Untuk kita itu memuliakan anak yatim. Semua dalam pembelajaran Islam itu mengarah kepada kebaikan. Untuk ngasih makan fakir miskin, ini membahagiakan anak yatim. Bukan menyantuni pula. Kalau cuma disantuni, santun, sopan santun ya, enggak. Membahagiakan anak yatim. Allah. Karena tujuan kita ibadah ini kan biar kita masuk surga. Iya. Nah, makanya ada hadis sahih, hadis Nabi SAW, orang yang cinta kepada anak yatim, jaraknya tuh begini dengan Rasulullah SAW, bagaikan jari tengah, jari telunjuk, dekat banget. pengen masuk surga tapi pelit, pengen masuk surga tapi tidak mau ngasih makan anak yatim, tidak mau nyekolahin anak yatim. Anak yatim itu dibiarkan sampai dia tumbuh besar, ujung-ujungnya jadi jualan koran, tukang ojek, jadi tukang parkir, tidak sekolah. Makanya saya berdoa terus, ya Allah, kalau memang betul Allah takdirkan saya ini dikasih umur yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, barokah, thoyiban, insya Allah saya akan berjuang ya Allah, bangun masjid dan bangun sekolah gratis. Nggak cuma anak yatim, duafa semua orang, bikin sekolah Islam yang punya link itu jaringan ke luar negeri gratis. Saya nggak mau rakyat Indonesia ini udah miskin bodoh pula. Benar. Jangan. Kalau bisa yang miskin ini belajar biar pintar. Setelah dia pintar, dia punya pemahaman yang lurus, yang benar, insya Allah dengan sendirinya dia akan sukses.